العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وصحبه والآل. Hadratul kiram, para alim ulama, para guru-guru agama, kita doakan sahibul majlis, khadimul majlis, Sayyidina Al-Habib Hanafi bin Saleh Bahashim, yang beliau masih dalam keadaan sakit. Kita doakan semua, semoga penyakit beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan badan beliau dipulihkan seperti sedia kala, dan seluruh penyakit beliau, baik penyakit zahir maupun penyakit batin, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seluruh utamanya Pak Hasan atau Mang Atap, Mang Suyut, Mang Yanur, satu grup yang tiap bulan membawakan kelotok ke Bambaler. Kalau ada buan CD ini, kenapa aja tuh ke sini. Nah, kita doakan juga utamanya bahasan yang masih gagaringan, mudah-mudahan cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan derajat-derajat sidin diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sugih di dunia dan sugih di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita ucapkan lagi dan kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya kita mengucap alhamdulillah kita diciptakan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa kita kehendaki. Andai kata bahari kita ini diciptakan menjadi umatnya Nabi Lut, apa ya itu bisa jadi bencong. Ya kalau Nabi Lut itu kan kayak buat Bluetooth juga, nanti lah Bluetooth dia. Nah, jeruk makan jeruk ya kalau. Namun ini kan bubuhan syar'i. Nah, alhamdulillah kita diciptakan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, kawa turun pulang kita ke majelis taklim. Bagaimanapun gawian kita ya, kalau baik kita ini mencari iwak kah, bagawi di bank kah, ya kalau menjagai keramba kan misalnya kayak Mang Udin ini kan, nah, atau bos walet kan misalnya kayak Uluwah misalnya, ya kalau apapun profesi kita, jadi perampok kah, jadi preman kah, jadi maling kah, ya kalau betato kah awak berataan, talinga betindik, ya kalau bibir betindik, hidung betindik, ya kalau atau apapun gawian kita, mabuk kah, melem kah misalnya, atau menyabuk kah misalnya, jangan pernah tinggalkan majelis taklim bila hendak beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Jangan kita melihat Habibnya, Habib kadada lalu kadada lalu itu ngaranya orang kada ikhlas karena turun majlis hanya karena lil Habib bukan lillahi ta'ala. Disitulah orang-orang penuntut ilmu itu, termasuk kita berataan waktu kita sudah tua-tua, termasuk penuntut ilmu, orang-orang yang ketujuh majelis taklim, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas kan adakah kita itu ke majelis? Ya kalau kebanyakan majelis-majelis taklim itu biasanya nang ulun lihat itu apabila kuitannya sudah meninggal, ya kalau kuitannya sudah meninggal, anaknya nang ganti, lalu bersurut beikit orangnya. Kenapa? Karena orang memandangnya karena guru, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hukumnya itu adalah syirik karena menduakan Tuhan.
Karena lil Habib berarti Habib itu dianggap Tuhan. Kalau lillahi ta'ala, nah itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu memang perlu dijaga. Nah, kalau kayak apapunkah kita keadaan kita ya, kalau ganal kayak apakah dosa kita, bajina hari-hari kita nih, jangan pernah tinggalkan majelis taklim. Karena ujar Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Manhajus Sawi, man ghada ilal masjid la yuridu ila an yata'allama khairan aw yu'allimu kana lahu ka ajri hajjatin tamatin hajjatuhu. Ujar Nabi Muhammad SAW, barang siapa tulak ke masjid atau tulak ke majelis, tidak ada niat di dalam hati kecuali lillahi ta'ala, hendak mencari ilmu agama, ilmu yang diwariskan Nabi Muhammad SAW, melewati dari para zuriatnya Nabi, melewati daripada alim ulama, atau mengajarkan ilmu. Termasuk ulun bahari, waktu ulun sudah keluar dari pesantren itu ada tetamu termasuk perguruan kami yang sudah mengajar di pesantren kan, Habib Husin bin Aqil. Ujar Sidin, ikam apa wah ini? Berdagang nggak di situ? Bedawi nggak di situ? Ujar ulun mengajar di baik. Nah, kayak itu di sini hendak kayak apa gawiannya ya, kalau asal jam merampok ya, jangan pernah tinggalkan mengajar di sini. Bagi orang-orang yang sudah di pesantren, biar mengajar TPA apa aja kalau apa. Karena ulun sudah bahari ketemu ada termasuk murid Sidin itu sudah lawas keluar pesantren. Mapai kamu ini? Ulun wahini jadi bos apa itu namanya, bos bangunan, penjual bangunan. Jadi bosnya. Kalau Bang Sidin himung kada, aku hendak di sini, bila aku datang ke sini, ikam kada mengajar lagi di sini, awas. Nah itu bagi orang-orang yang sudah dipesan. Nah, bagi kita masyarakat nang kaya ini, jangan pernah tinggalkan majelis taklim. Karena bila pini pian bawa ke majelis taklim, lambat laun sedikit akan menjadi bini yang soleh. Ya kalau pian hendak mencari bini, cari bini di majelis. Anak bertasmiyah di majelis. Nyaman benar kok. Anak kawin di majelis. Nyaman benar. Kalau ada yang anak kawin, ya biarlah. Nah, berkah. Kenapa? Karena banyak orang-orang baik yang mendoakan kita. Jadi jar Nabi Muhammad SAW, tidaklah orang itu tulak ke majelis niatnya hendak menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, maka bagi orang yang berdua ini menuntut ilmu, mau mengajar ilmu, yang ikhlas inilah, yang ikhlas bukan karena makan, bukan karena duit, maka pahalanya adalah seperti orang itu tulak haji dan berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, amat sempurna dan diterima hajinya. Kayak itu pahalanya orang yang tulak ke majelis. Orang kada tulak ke majelis itu karena kada tahu. Andai kata dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hijab ini kan modelnya dinding, kita ini kada melihat. Ya kalau suara orang meninggal kada melihat, suara semut kada mendengar, ya kalau apa jin kada suah melihat juga, hantu apalagi misalnya itu kan hantuannya menampak, malaikat kada suah aja melihat kita, itu terhijab. Andai kata dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majelis taklim ini, maka orang stroke pun bekisut hendak ke majelis taklim. Saking pahalanya ganal ya Allah. Ini diantaranya aja orang itu akan mendapatkan haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu. Ini pasti diterima. Orang tulak ya Allah, tulak ke Mekah bahaji misalnya atau umrah, itu antara dua, diterima tahun kada diterima kan tinggal niatnya, tinggal duitnya halal kah haram. Bila duitnya haram bawa ke Mekah sagan ziarah Nabi, sagan naik haji, ada diterima oleh Allah Subhanahu. Bila turun majelis pasti diterima oleh Allah Subhanahu asal ikhlas. Namanya orang-orang yang turun ke majelis taklim. Kembali lagi kita membaca kitab
Ihya'ul Mayyit fi Fadaili Ahlil Bait. Akhraja Ibnu Hibban fi sahihihi wal Hakim qala sahihun ala syarti Muslim. An Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi la yubghiduna ahlal baiti rajulun illa adkhalahu Allahun nar. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahih beliau daripada Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kita mendengar nama Nabi bersalawat, ya kalau bersalawat penyari kan pengamat. Napa ujar sini demi zat yang diriku berada di genggamannya Allah Subhanahu wa taala. Ujar Nabi Muhammad, tidaklah orang itu benci akan kami. Siapa kami tadi ujar Nabi? Yaitu Ahlul Bait, keluarganya Nabi Muhammad SAW, kecuali pasti orang itu dimasukkan ke dalam api neraka bagi orang-orang yang kada ketujuh majelis taklim. Kita tahu Habib di mana? Di majelis. Ya kalau tahu Habib di majelis kita harus menghormati Habib di mana tahunya? Di majelis. Ada Habib palsu, ada Habib nang bujuk, di mana tahunya? Di majelis. Kalau pangdi gardu ada di majelis taklim. Anak main trombol lah kita seharian, jangan tinggalkan majelis taklim. Terus lagi. Akhraja Tabrani fil Awsat wa sanaduhu dha'ifun 'anil Hasan ibni Ali radhiyallahu anhu annahu qala li Muawiyah ibni Hudaij, ya Muawiyah ibni Hudaij, iyyaka wa bughduna fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yubghiduna ahadun wa la yuhsiduna ahadun illa dzida yaumal qiyamati anil haudi bisyatin min narin. Diriwayatkan daripada Imam Tabrani daripada Sayyidina Hasan, anaknya Imam Ali radhiyallahu Hasan Husain kan radhiyallahu anhu, bahwasanya Sayyidina Hasan bepada lawan Muawiyah bin Hudaid. Wahai Muawiyah bin Hudaid, hati-hatilah, jauhi engkau membenci kami, membenci keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk zuriat Nabi yang sampai wah ini. Jangan sampai benci di sini, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yubghiduna ahadun, tidaklah seseorang itu benci, sarik, ya kalau marah salah seorang daripada mereka marah kepada keluarga Nabi, atau mereka dengki, hasad, iri dengki. Kalau dengki itu kan misalnya Pak Imam misalnya sugih, ya kalau ada orang beriri, itu iri itu orang tuh anak juga ya Pak Imam misalnya, ya kalau dengki, nah itu kayak Bapak Imam tuh supaya gugur, supaya ampik supaya hancur seluruh usahanya, seluruh duitnya habis, itu dengki. Tidaklah orang itu bahiri dan mendengki kepada keluarga Nabi Muhammad, kecuali orang yang kada katujuran keluarga Nabi Muhammad, orang yang benci, orang yang hasad, bahiri lawan keluarga Nabi Muhammad, kecuali orang itu akan diusir pada hari kiamat daripada telaga Kautsarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Orang itu kan nak masuk surga ke situ dulu. Ya kalau ke situ dulu dibersihkan lawaknya, diusir dari situ, berarti orang itu diusir dari surga. Nah, berat banget. Karena gampangan ya kalau disiatin min nari, dengan cemeti. Ini apa bahasa kampungnya? Namanya cambuk lah. Nah, dengan cambuk daripada api neraka. Nah, yang penting hadis setelahnya berbahaya. Ingat mana ulang bahaya. Akhraja Ibnu Adi wal Baihaqi fi Syi'bil Imani an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma la ya'rif haqqa itrati wal ansari fahuwa li ihda thalathatin. Diriwayatkan daripada Ibnu Adi dan Al-Imam Baihaqi dalam kitab Syi'bil Iman
daripada Imam Ali radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Imam Ali karramallahu wajhah, ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tidaklah seseorang itu mengetahui, orang yang kada mengetahui, orang yang kada tahu haknya ahlul bait. Apa haknya ahlul bait? Harus dihormati, harus dibantu. Ya kalau kada boleh lalu dibuka sidin, kada boleh mencela sidin, kada boleh saling sidin, kada boleh hidupin sidin, dan lain-lainnya banyak lagi. Orang yang kada tahu itu, wal ansari, dan orang yang kada tahu tentang hak-hak sahabat, kada boleh membenci lawan sahabat, kada boleh benci lawan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, kepada Sayyidina Khadijah, kepada istri-istrinya Nabi Muhammad, kepada anak-anaknya Nabi Muhammad, ya kalau, dan seluruh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Orang yang benci kepada mereka artinya mereka itu kada tahu, orang ini orang hebat, ya kalau kada tahu, maka orang itu termasuk daripada 3 golongan ini. Nah, perhatikan kita, ya kalau jangan sampai terbuat nang 3 tadi. Orang yang kada tahu tentang hak-haknya keluarganya Nabi Muhammad SAW. Artinya orang kada tahu haknya itu kan, orang itu kada ketujuh, orang itu hasad, orang itu menggibah, orang memandir terus lawan Habib, lawan Nabi Muhammad, lawan Sayyidina Aisyah, lawan Sayyidina Fatimah, Sayyidina Khadijah, dipanggil dengan kada baik-baik. Atau kepada sahabat-sahabatnya Nabi dipanggil kada baik, orang itu termasuk daripada 3 golongan. Nah, bisa kita intervensi dirilah. Bila orang sudah kada ketujuh lawan ahlul bait, diam sudah. Karena orang itu termasuk daripada 3 hal ini. Diam, jangan disambat, jangan disebarkan orang, karena pian ditombelin orang. Yang pertama, imam munafikun, orang itu pasti orang munafik. Ada kalau semalam ciri-ciri orang munafik itu 3, apabila berpandir, berdusta, bila berjanji, ingkar, apabila diamanahi, berkhianat. Nah, selain pada itu banyak lagi ciri-ciri orang munafik. Seperti munafik berada di neraka, di karaknya neraka jahanam. Yang kedua, imma liziniyatin, atau bisa juga ampun mohon maaf daripada anak zina. Nah, bila orang kada ketujuh lawan duit Nabi, orang itu rancak menyambat kada ketujuh lawan orang Arab, orang itu kada ketujuh lawan sahabatnya Nabi, diam biar. Syukur biar alhamdulillah kita jadi orang yang ketujuh pun sidin. Ya Allah, berarti kita kada termasuk daripada 3 golongan, berarti kita bukan anak zina. Bahayanya anak zina itu artinya orang lakian bibinya ini berompak sepeda motor, ya kalau lalu berhasil mobil. Nah, salahnya ini ibaratnya Bang, menurun bahasa yang keren kali juga kayaknya. Nah, sumpah gitu loh. Nah, ini berompak sepeda motor, berhasillah mobil. Nah, kalau nang paling bahaya adalah diisi anak nang bibinian daripada hasil zina, itu paling bahaya. Bahayanya kenapa? Karena binnya itu kada ke abahnya, binnya ke mamanya. Nah, itu hati-hati. Binnya ke, cuman itu ada hitung-hitungan. Cuman secara umum binnya ke mamanya, bukan bin ke abahnya. Diisi anak bibinian dari hasil zina, maka apabila abahnya nang mengawinakan, anaknya minta wakili, ya kalau minta izin dan anaknya mewakilakan kepada abahnya, abahnya mewakilakan kepada guru, maka pernikahannya kada sah. Mun kada sah, seorang kada tahu sudah kawin, berarti berzina. Anak-anak kita tadi, anak kita nanti binian, orang lakian orang kawin sudah, diletakkan Habib pulang, tapi Habibnya kada tahu, maka nang berdua laki bini ini berzina. Diisi anak, tapi dapat anak zina sampai hari kiamat. Bayangkan bahayanya. Bila anak lalakian masih mendingan, ya kalau mengisi anak bibinya ini bahaya. Nah, jadi siapa nang mengawinakan? Nang mengawinakan abahnya Ustadz Salim. Nah, wali hakim. Kada kawa penghulu itu kada kawa. Kada kawa penghulu, harus presidennya langsung. Nah, presiden penghulu. Kada kawa nih Abdul Ustadz Salim kada kawa mengawinakan. Kada sah. Bahaya loh. Dihasil daripada orang
zina. Pian tidak tahu ini kecuali pian duduk di majelis taklim. Jadi bila pian melihat ada orang pada ketujuan zuriatnya Nabi, pada ketujuan orang Arab baik di TV atau di masyarakat kita, diam. Berarti termasuk daripada 3 golongan, ini 2 sudah bahaya kalau lah. Tahu yang ketiga, imma li ghairi tuhrin, yakni amalatu ummuhu ala ghairi tuhrin, yakni anak hasil daripada ibu waktu mences lawan kuitannya. Kalau ini bingung jangan bahasan apa? Waktu mences mamanya itu mohon maaf Bang, mamanya haid tapi kadang mandi. Mamanya untung haid tapi kadang mandi wajib. Ya kalau berjima lawan suaminya dapat hasil daripada anak itu, maka dihati-hatikan. Anak itu adalah anak yang bisa membenci dzurriyyatnya Nabi. Sedangkan orang benci dzurriyyatnya Nabi tadi anaknya di mana? Di api neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Ya kalau karena itulah jangan cus dilihat dulu ya kalau orang yang kadang mandi aja bahayanya kayak gini. Apalagi lagi haid, ada tahu bini lagi haid, antuk tahu bahaya, haram itu hukumnya. Jangan biar mengompati orang barat ya kalau jangan mengompati orang-orang yang non muslim, jangan. Ya kalau ujar kawan pakai ini, ujar kawan kayak ini, arat pada berumpak sepeda motor terlihat. Bila bini lagi datang bulan, jangan. Itu kalau dalam kitab itu orang yang berjima dalam keadaan berumpak sepeda motor dalam keadaan bininya haid, maka anaknya akan dijadikan anak yang buta. Bisa juga buta matanya atau matanya melihat hatinya buta. Ada mau turun majelis wani lampuitan, atau pokoknya hatinya karena mau menerima hidayah dan taufiknya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi didapat di mana? Majelis taklim. Kita tahu kalau biar 3 buting ini tolong dihati-hatikan. Ya kalau bila bini masih belum mandi, suruh mandi dulu. Jangan asal hantuk-hantuk inilah. Ini berbahaya nih, jangan sembarangan. Bagi pengantin hanya misalnya. Ya kalau makanya hati-hati kawin itu jangan bulan puasa. Ya kalau berulang, bahaya ini. Pas bulan Ramadan pulang, bini haid pulang, double lah. 3 buting ini sangat-sangat berbahaya. Dikira sepele ya kalau amon dasar ujar orang ujar orang itu dasar nyaman berzina pada bini seorang mula bujur karena itu dicampuri oleh syaitan. Wajar aja karena di situ disetubuhi syaitan, lalu anaknya kadang mau mencintai dzurriyyatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena anak hasil daripada syaitan. Karena itulah bacaan yang kada ingat bacaannya tolong diulangi lagi. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi kan? Lain ya kalau masuk WC. Allahumma barik lana kan lain juga itu sedang makan. Ini makan 2 aja lain ya kalau. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ya Allah jauhkan syaitan ini ya Allah. Kalau perlu tambahi baca ayat kursi, baca qul huwallahu 3 kali, kalau berfalaq berfalaq. Pahlawasannya ya pula. Amun mau apa enggak kalau ini ada ceroboh, cuman kayak ini babnya sudah. Supaya kita ini mengerti, jangan sembarangan. Ya kalau baca ayat kursi kalau perlu sebuting lagi dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa? Supaya jin kada melihat. Berbahaya itu jin melihat. Karena siapa pengetahuan ulun banyak orang berkisah baik itu tetangga sebelah ulun waktu ulun di Amuntai.
itu rancak bininya itu didatangi oleh jin yang menyerupa lakinya. Gara-gara apa? Gara-gara waktu berumpak bersepeda motor kada bacaan. Apalagi nang penting tadi kan doa Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana lawan bismillahilladzi la ilaha illahu. Maksudnya pinang anu benar nih. Bener. Oke aja lah. Nah sembarangan ya Pak. Hari itu kan ada kisah itu dari Habib Hamid juga rasanya. Nah ulama itu berisi anak 3 kalau rasa. Berisi anak 3. Cuman ulamanya ini tahu bahwasanya bininya ini disetubuhi oleh jin. Disetubuhi oleh jin. Ketika itu sidin tulak jauh. Habis itu datang ini ulama lah. Ini orang alim. Di jinnya berupa sidin ulama. Dan sidinnya tulak jauh sudah. Ada pulang orang namanya rupa, jin namanya rupa datang kepada bininya. Ya Allah, akhirnya terjadilah rumpak sepeda motor tadi, terjadilah hasil anak. Anak dari hasil jin lawan bininya tadi. Ketika lakinya pulang, boleh ke rumah, maka pian sama datang ke sini ke rumah. Maka kita ini sudah berumpak. Maka ujar lakinya, nah maka saat itu jadi jawab Muhammad tadi, aku tidak pernah lagi mensetubuhi biniku sampai mati kada suara setubuhi. Kenapa? Karena itu bekas daripada syaitan. Ya kalau ancak belum mendengar itu dulu di Muntah itu suatu siang jangan malam kan siang, untung sih pimpinan dulu laki seorang. Siang kakak ulun saja bisa kakak ipang itu juga. Nah jadi hajat jangan di empeng jangan dienteng-entengkan bacaan tuh. Nah bahaya kalau bahaya. Akhirnya ketika ulama itu hanya memadahkan, jadi ulama itu kita natulak lawan anaknya nomor 3 tadi, ini singkat kisah aja lah. Anaknya itu dibawa tulak, ujar abahnya nama orang alim tadi, jangan anak wae bila ada orang yang mengiau jangan bahadap ke belakang. Sudah itu akhirnya jalan ulama ini di muka, anak-anaknya nomor 3 di belakang. Akhirnya ada abahnya nang jin tadi, nang muhanya sama lawan nang di muka. Muhanya menyerupai lawan ulama tadi. Dikiau anaknya makanya ada seikung nang berpaling. Nah hanya abahnya memadahkan bahwasanya ini adalah anak hasil daripada jin atau setan berbahaya. Ya kalau karena babnya pas tangan ini bang, tolong diingati, benar ini diingati jangan sembarangan pian. Soalnya di sini mayoritas sudah kawin bang. Kecuali yang belum kawin, nggak tahu lagi ya kok. Harus itu hafal. Dulu soalnya tetap mau aku bahari hafal aja pas saatnya kawin ya. Wah ini teringat lagi, nah itu bahaya. Itu bahaya, paling malah bahaya itu. Nah, jangan asal ulang-ulang. Kamu sudah lupa kayak Pak? Tetap aja baca, ya kalau ngalanya sampai dalam kubur aja, ya kalau syaitan itu masih jauh mengobati kita. Ya kalau apalagi di dalam dunia, apalagi di dalam dunia. 3 buting ini yaitu orang yang munafik, orang yang anak daripada hasil zina. Karena itulah supaya anak pianto jangan melakukan hal-hal yang kayak ini, mulai halus nomor 1, mulai halus ya kalau bacakan inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai akhir. Jadi guru itu kalau nggak salah sampai 1000. Ayo 1000 ya. Buat 100 ya kalau sanggup. Nah itu mah rancak-rancak lah dibacakan. Ya kalau dibacakan rancak-rancak itu supaya apa? Supaya anak terbebas, terhindar. Allah seorang yang menjaga anak kita ini supaya jangan berzina. Nah, paham ya Pak Pian? Yang kedua tadi anak daripada hasil zina,
Yang ketiga adalah anak daripada hasil mamanya yang ketika berhubungan dengan suaminya dalam keadaan mamanya itu belum mandi wajib atau belum mandi daripada haid atau apalagi itu namanya nifas ya Allah. Nah, karena itulah ibu-ibu yang diisi anak bibinian itu dicatat bujur-bujur anak itu lahir apabila tanggal Arabnya, namun tanggal Masehi itu urusan ke-100, yang penting nomor itu tanggal Arabnya, apalagi bibinian, karena di bibinian itu akan menentukan apabila ini keluar haid pertama itu akan dihitung hitungan Arab. Bila pian menghitung pakai hitungan Masehi Januari, Februari, Maret, April dan Juni, maka berbahaya itu haid, salah. Nah, makanya itu belajar, pun mohon maaf lah yang masih muda-mudi yang belum kawin belajar masalah haid ini jangan digampang-gampangkan ya. Kalau belajar lawan nang ahlinya belum kada bisa jawab. Daripada ahli masalah itu ya kalau ambil masalah lakian betakun jadian. Ini yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi ulun, bagi pian berataan. Ampun mohon maaf kalau ada perkataan ulun yang kurang berkenan bagi pian berataan, ada yang menyinggung atau tersinggung ya kalau, tapi segalanya ini kalau ada yang kurang baik itu datang dari diri ulun sendiri. Kalau ada yang baik maka itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah minta ridho, minta halal. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.